Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wamin fitnatil mahya wal mamati wam fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sama yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup wa sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat. Kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa apa ya, memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal. Ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumah 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab, harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya, yatim. Makanya doa jangan aneh, itu bahaya. Kemudian nak doa ini, doa kalau sugih Gusti, ben sakit nyafati Gus Bak Habibidin. Kersane sakit nulung, berarti kan bayang aku kere. Kere terus disantuni, kan kurang ajar betul. Rausa donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Bak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa itu dicabut ya mulai hari ini. Itu kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali, dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal itu, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar gitu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, hanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makannya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling. Dituduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif. Karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Nah, kalau Allah nyebadati doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Enggak boleh doa seperti itu. Atau ya boleh, tapi aku yakin enggak mandi. Ya enggak apa-apa, paling enggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah, itu sembrono tuh. Makanya wama suruhu afdol, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah itu gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad.
Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena nggak mau resiko, ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu udah. Padahal kesannya religius. Minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu udah. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi. Itu efeknya itu udah tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, Pak. Aman. Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun mriki wonten bawah menika. Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul luwih utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Oh nak bab donga hafalan, tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minat dolimin. Ini kuntu benar dolimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat. Cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras. Sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah, cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang, maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah, masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat, berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit dapat 2 rakaat. Itu parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli ala 3 kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat. Iku gak ada etika. Lan nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan salat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil hakoik, disifati banyak baru minta sedikit.
Kalau kamu kan enggak. Allahumma barik sholat ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak ibu tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya. Apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Haddad, tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean ndak seperti itu. Ya jaluk tenan, arah disembadani. Dari nak jaluk disukani Gusti lah, kok boten malah sekolah teruskan. Gitu. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta sidi-sidi salam ku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah utai sing asa al mansus la yudzi huranyuku apa salamun alaikum hu ing iki wong. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar sangka salat. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamu alaikum. Tapi karena kita taunya assalamu alaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan yaminan kelawan arah nganan wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan khale wong sing niat assalamu ing uluk salam alaman ing atase wong an yamini wa yasari minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum, salam untuk kalian semua. Kalau nggak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggiran tembok atau pagar. Terus pagar itu piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Disalami terus. Ben rodo nak kita salah itu rapati ditulis tenanan mergo napa? Lho ya betul di hati-hati situ. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis. Karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus selonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis
kebaikan. Sehingga kalau kebaikan satu ditulis berapa? 10. Kalau keburukan satu, kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang. Satu hari saya sudah kebaikan satu, boleh maksiat 10, masih impas ya. Boleh. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat. Terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu nggak. Waman tesapani wong ajaza iku apes sapa man anduma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Waya tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asab. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat, karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan, tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza, meliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, misalnya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya Masya Allah. Kabiro, walhamdulillah kasiro, subhanallah ibu kroto. Sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut toibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak dan nasab. Wa subhanallahi mudhof mudhofilah ya, mudhofilahnya jer. At-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" Enggak, macam apalanya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab. Kalau melihat orang Indonesia sholat itu mantuk-mantuk. Raine ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca. At-tahiyatul barakatus. Oh itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyekseni sapa ingsun. Wah, mutakalim wahdah betul. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul enggak ada yaknya. Dibinahi ala khaffi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, kan mesti dianggap aliran. Ini pakai apa? Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sama pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Wa maghfirli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawean yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca ya kan. Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok orang kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la
Dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering nggak baca, mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu? Oh, subhanallah. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono. Ya pancen ngono tenan. Tapi tidak saya toh, ini amang ya sama ini teman saya. Ini asegap putune Nabi, nek sholat wis ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok, zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dibetet gurune. Oh, waca. Dikira zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Makanya alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku meneng. Takoki. Sing wong awam maca, takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah memang ya nyatanya sunat. Wayan bilan niat sapa imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yang buna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullahi. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama, itu memang benar-benar kamu sudah tidak sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu lama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua. Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi si sediluk wae. Kuatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat. Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kudus tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya?